Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaida. Saya berasal dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Nama saya Juriatina, saya merupakan mahasiswa UPSI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nama saya Zuhri Ratna, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Ruwaida, saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Nurul Uyun, saya berasal dari Indonesia. Nama saya Satradi Pratama, saya pelajar di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Saya berasal dari Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. UPSI tentu saja merupakan kampus nomor 1 pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan yang ada di Malaysia dalam menempuh program master di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya Mode A. Mode A ini adalah mode research di mana pelajar diminta untuk menyelesaikan tesisnya saja dan tidak memiliki subjek kuliah atau mata kuliah seperti normalnya yang dilakukan pelajar-pelajar yang lain. Yang kedua ada namanya Mode B, yakni mix yang seperti biasanya yang sama halnya yang dilakukan di Indonesia, yakni ada mata kuliahnya 50%, kemudian menyelesaikan tesisnya 50%. Kemudian mode yang ketiga itu adalah mode C, yakni coursework, di mana pelajar-pelajar itu diminta untuk mengikuti pembelajaran secara normal seperti yang ada di dalam kelas, kemudian di akhirnya membuat tugasan dalam bentuk paper project yang ini pun hampir sama dengan tesis. Namun tesis ini tidak diujikan, hanya untuk mendapatkan markah atau nilai daripada tesis yang dibuat secara normal dari awal proses pembuatan, yaitu sampai dengan akhir proses pembuatan tesis itu sendiri. Sistem pembelajarannya di sana pun sudah terupdate, atau metode pembelajarannya pun sudah tidak secara tradisional. Mereka itu adalah sangat-sangat ramah sekali, baik dari pihak penjara, artinya di situ dosen, kemudian staf-staf kampus, semuanya sangat-sangat baik sekali, ramah, kemudian santun kepada kita dan selalu yang terbaik untuk kita semuanya. Memiliki dosen-dosen yang tentu saja berkompeten di bidang mereka masing-masing, serta mengayomi mahasiswanya baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Adapun berbagai kegiatan yang diwadahi ataupun yang diberikan oleh pihak fakulti maupun pihak universiti, yaitu mereka menyediakan berbagai bengkel, diantaranya yaitu bengkel penyelidikan maupun bengkel-bengkel dalam meningkatkan kualiti kami selaku mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini tidak hanya itu yang diberikan oleh pihak fakulti maupun pihak universiti, kami juga diwadahi dalam melakukan konferensi internasional on teaching and learning, di mana kami akan menyusun jurnal-jurnal bersama dengan dosen pembimbing ataupun dosen pensyarah yang mengajar kami. Selanjutnya, bagaimana kegiatan kami di luar kampus? Alhamdulillah, di luar kampus kami juga bersama teman-teman itu ada yang melakukan sejenis ekstrakurikuler ya. Dan tidak hanya itu saja, di Universitas Pendidikan Sultan Idris ini terdapat pusat penyelidikan perkembangan kanak-kanak negara yang dimana disebut dengan NCDRC. Nah, di NCDRC itu kami akan bekerja sama dengan NCDRC untuk melakukan penyelidikan terhadap kanak-kanak negara, dan juga kami akan mengajar langsung atau mengimplementasikan pembelajaran strategi, konsep maupun pendekatan dan model pembelajaran telah kami pelajari untuk anak-anak tersebut, sehingga kami dapat memperoleh berbagai pengetahuan di NCDRC terkait dengan bagaimana pendekatan kami dengan kanak-kanak negara atau kanak-kanak sekolah rendah. Universitas Pendidikan Sultan Idris memiliki
perpustakaan yang sangat lengkap dan besar yang dapat mendukung mahasiswa dalam mencari referensi secara online ataupun secara manual. Kampus kami di situ adalah sangat luas sekali, begitu luasnya, dan fasilitasnya betul-betul lengkap. Dengan transportasi yang lengkap, di mana kami dijemput dari kolej ke tempat belajar masing-masing dalam waktu 30 menit sekali. Banyak sekali pengetahuan baru, pengalaman baru yang saya dapatkan, dan sekarang ini sangat-sangat bermanfaat ketika saya menjadi guru dan mengajar secara daring. Oke, itu satu dari sekian banyak manfaat dan pengalaman saya ketika saya belajar di UPSI. Hal yang paling menyenangkan adalah di UPSI kita dapat bertemu dengan mahasiswa dari seluruh mancanegara dan kita dapat memiliki teman yang berasal dari berbagai negara. Hal yang paling menakjubkan yang saya rasakan setelah mengikuti proses pendidikan di Universitas Pendidikan Sultan Idris, di mana alhamdulillah saya mendapatkan tambahan ilmu baik dengan bagaimana konsep pembelajaran di sekolah dasar, kemudian bagaimana sistem pendidikan yang harus diterapkan di sekolah dasar, dan ini sangat menunjang sekali ketika saya pada tahun ini mengikuti seleksi CPNS, sehingga ilmu yang saya dapatkan di sana mampu memberikan tambahan pengetahuan sehingga pada tahun ini saya alhamdulillah lulus menjadi pegawai negeri.